Perubahan pertama dari si Mazda 2 generasi keempat facelift terakhir ini adalah di bagian depannya, bagian grillnya. Jadi kalau di video yang dibikin sama Satria waktu itu ternyata ada varian yang grillnya kayak ketutup kayak mobil listrik. Tapi itu nggak datang ke Indonesia karena mukanya jadi cute ya, jadi lucu, jadi culun. Kalau ini dapatnya malah yang varian atasnya, di mana grillnya sekarang jadi hitam semua, motifnya juga heksagonal, kagak ada krom-kroman di sebelah sininya. Kalau kalian inget ya di versi yang sebelum ini ada krom gede banget sampai krom bawah sini. Sekarang kromnya cuman tipis di bagian sini aja, dan ada aksen menarik kayak model-model Kuro tuh. Ada aksen merah di sininya, dan ini konsisten aksen merahnya di bagian depan maupun di bagian belakang maupun di bagian dalamnya. Ntar kita lihat dalamnya ya. Cuman ada cumannya. Sayangnya kalau gue ya, aksen merah ini mungkin dikasih emboss gitu di dalamnya Mazda 2 gitu loh, biar kesannya lebih spesial, lebih customized untuk mobil ini. Selain itu, bumper bawahnya juga berubah. Kalau yang dulu intake itu kayak kecil doang, sekarang jadi melebar dan kayak lebih merengut. Kenapa sih mobil sekarang merengut-merengut, nggak ada yang senyumnya? Bingung gua tuh, agak merengut dikit. Tapi overall jadi desainnya jadi lebih cocok untuk mobil-mobil kecil seperti ini, untuk mobil-mobil hatchback seperti ini. Karena kalau menurut gue ya pribadi ya, hatchback itu sebaiknya tampil sporty daripada luxury. Luxury kasih sedan aja, hatchback sporty lah. Di bagian sampingnya juga ada perbedaan yang paling signifikan yang kelihatan langsung. Peleknya jadi two-tone, ya emang sih jadi kayak mobil-mobil kebanyakan. Ukuran bannya nggak berubah, 185 60 ya kalau nggak salah, ringnya tetap ring 16. Cuman peleknya jadi kayak agak-agak mudah-mudah kipas gitu loh. Two-tone, ya baik lagi, napas sportinya masih tetap terjaga. Dan mobil di samping gua ini, dia punya warna yang baru khusus untuk si versi terbaru ini. Dia namanya Aero Grey. Kayak apa ya? Kayak flat grey ya. Kalau kalian lihat titik-titik tertentu dia kayak flat, kayak solid color. Tapi kalau kalian lihat di cahaya tertentu dia jadi metalik. Jadi memang masih ada metaliknya, cuman nggak banyak. Tapi ada tapinya lagi. Si flat grey ini bikin lekukan-lekukan bodinya tuh agak tersamarkan. Ini jadi kayak nge-flat gitu, jadi kayak tebel gitu. Nggak tahu di kamera kelihatannya kayak gimana. Cuman kalau yang versi-versi yang lainnya kayak Soul Red Metallic, Machine Grey Metallic, itu masih kelihatan kayak tekstur bodinya tuh, lekukan bodinya masih tetap terlihat. Ya ini pilihan aja sih kalau kalian yang suka cat-cat ala-ala Eropa seperti ini. Di bagian belakang nggak banyak perbedaan. Bagian-bagian sininya semuanya klaser lampunya masih sama. Hurufnya udah pakai 7G ya, itunya ya apa namanya, fontnya 7G, Skyactiv G-nya masih sama, tapi di bagian bawahnya agak ada perbedaan sedikit. Sekarang lagi-lagi krom-kromannya hilang, digantikan dengan list hitam seperti ini, dan aksen merah yang di depan itu juga konsisten dia pasang di bagian belakangnya. Balik lagi, napas sportnya tambah kuat. Oke, sekarang kita di bagian dalamnya si Mazda 2. Pertama ya, kuncinya dulu dong. Kuncinya berubah. Kuncinya sekarang nggak model yang bulat lonjong gitu lagi. Sekarang modelnya model 7G, jadi kotak dengan tombol yang di sampingnya. Keren sih. Dan jadi bikin dia kelihatan kelasnya ya. Nah, ada yang gue mau bahas langsung di bagian interiornya. Karena kesan wow-nya begitu kalian buka pintu dan masuk itu langsung kelihatan beda banget. Kenapa beda banget? Paling gampang adalah penggunaan material ini. Ini pakai suede yang halus-halus gitu. Ini mirip banget sama yang waktu itu diaplikasikan di Mazda 6. Jadi ini rasa-rasa atau ambience Mazda 6 itu coba diaplikasikan di sini. Stitching merah, bahan suede, dan konsisten bahan suede-nya ini di pinggir dengan stitching merah juga, dan di joknya lihat tuh. Joknya juga dia kasih bahan suede dengan kombinasi leather, dan aksen merahnya tidak lupa juga dia pasang di sini nih kayak ada trim-trim kotak-kotak merah gitu, bikin dia aksennya sporty banget. Aksen merah yang sama juga akan kalian temui di tuh, ventilasi AC-nya. Semua ventilasi AC-nya itu nanti dia kasih aksen merah. Cakep banget. Ini yang gue sukanya dari Mazda adalah mereka mencoba tampil sporty tapi nggak melupakan elemen Mazda-nya mereka. Wow efeknya, elemen luxury-nya, elemen eksklusivitasnya itu coba dituangkan di dalam interior biarpun tetap punya napas sporty. Untuk fitur kenyamanan maupun apa ya, infotainmentnya nggak banyak perubahan ya. Infotainmentnya dia masih layarnya masih pakai layar kecil yang model-model yang lama begini, sayang ya. Harusnya udah dibikin yang lebih gedean gitu ya. Ini mobil udah mulai kelihatan umurnya sejujur aja. 2014 kalau nggak salah, jadi udah umurnya udah 9 tahun dan tahun depan udah masuk umur ke 10 tahunnya dia. Sebuah umur yang lama untuk sebuah platform mobil. Sini juga AC-AC-nya juga masih sama.
Wireless charging juga masih sama dengan versi sebelumnya, MZD Connect-nya segala macamnya masih sama percis. Tapi untungnya fitur safety-nya dia sekarang bertambah. Kenapa? Satu, airbag yang tadinya cuma 2, sekarang dia jadi 6. Jadi 2 di samping curtain airbag dan